Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. sebentar, قدر الله هذا ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih memberikan berbagai macam kenikmatan dan karunia-Nya kepada diri kita semua, sehingga kita dapat hadir duduk pada kajian online kita, kajian rutin kita. Yang insyaallah Ta'ala hari ini kita akan bahas tentang Kitabul Jami', karya dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu berikan keikhlasan bagi diri kita semua ketika kita menuntut ilmu agama Allah ini, sehingga kita bisa dapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulina Al-Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan mabahas kita tentang Kitabul Jami' ini, hadis-hadis tentang akhlak, adab, doa, dan juga zikir. Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas hadis yang ketiga dari Kitabul Jami' ini. Kita baca hadisnya. Wa'anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Dari sahabat Nawas bin Sam'an, semoga Allah meridhainya, beliau berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithmi. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang makna albir. Albir itu kebaikan, wal ithm dan al-ithm. Al-ithm itu dosa. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, albirru husnul khuluq. Kebaikan, albir itu adalah akhlak yang mulia. Wal ithmu ma haka fi sadrik. Dan al-ithm, dosa, itu apa yang menggelisahkan hatimu. Apa yang menjadikan hatimu itu, dadamu itu gelisah. Wa karihta an yattali'a alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau ada orang yang mengetahuinya. Di sini sahih, diriwayatkan dari Imam Muslim. Dalam hadis yang lain, kalau tadi dari An-Nawas bin Sam'an, dalam hadis yang lain dari Abu Tha'labah Al-Khushani, dari Abu Tha'labah Al-Khushani, qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bima yahillu li wa yahrumu alayya. Terangkan kepadaku apa yang halal dan apa yang haram bagi diriku, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam fasa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sawwaba fi an-nazar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naik kemudian menjelaskan, memandang kepada Abu Tha'labah, mengatakan faqal albirru ma sakanat ilaihi nafs. Yang namanya albir, kebaikan, apa saja yang menjadikan jiwa itu tenang. Wa tuma'anna ilaihil qalb, menjadikan hati itu tentram, damai. Wal ithmu, dan dosa, ma lam taskun ilaihin nafs wa la yatma'inna ilaihil qalb, dan apa saja yang menjadikan jiwa itu tidak tenang dan hati itu tidak tentram.
Wa in aftakal maftun, walaupun pemberi fatwa memberikan fatwa kepadamu. Kalau ini diriwayatkan Imam Ahmad. Kalau yang tadi dari An-Nawas itu diriwayatkan Imam Muslim. Jadi ada dua riwayat, yang dari An-Nawas bin Sam'an diriwayatkan Imam Muslim, dari Abu Tha'labah Al-Khushani diriwayatkan dari Imam Ahmad. Berbeda riwayat, tapi dua-duanya riwayat yang sahih insyaallah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang akan kita bahas dari hadis ini adalah bagaimana semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana semangat sahabat dalam bertanya, contoh nih, menuntut ilmu agama kepada Nabi, contohnya apa? Bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyaknya kita lihat para sahabat yang langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertanyaan itu ternyata bermanfaat sampai detik ini dan insya Allah sampai hari kiamat bagi seluruh umat manusia. Ini istimewa, masya Allah. Ini sahabat ini, Allahu Akbar, manusia terbaik yang Allah tampakkan di atas muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul, jelas subhanallah. Ini semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu agama Allah. Contohnya ini, dalam para sahabat itu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang agama Allah, tentang umur akhirah. Luar biasa. Ini menjadi pelajaran bagi diri kita bersama bahwa tidak boleh seorang muslim dan muslimah malas, bosan dalam menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala. Karena kita tahu bersama, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu faridah, fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan juga pasti muslimah masuk di dalamnya. Ilmu apa yang dimaksud dalam hadis ini? Ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang akidah, ilmu tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah dan seterusnya. Ilmu agama. Fardu ain likulli fardin, bagi setiap individu muslim itu wajib dia belajar tentang ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Nggak boleh malas, nggak boleh bosan. Nggak boleh menjadikan ilmu agama ini hanya sekedar kebutuhan tersier atau sekunder dalam kehidupan kita. Tidak, tapi menjadikan ilmu agama ini harus jadi kebutuhan primer dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini. Karena tidak akan mungkin seorang manusia bisa mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat tanpa ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, ya para sahabat, bagaimana semangatnya mereka dalam menuntut ilmu agama Allah. Dan pertanyaan-pertanyaan sahabat ini luar biasa, masya Allah, berkualitas semua, betul ya? Mungkin kalau kita ketika bertanya, mungkin gimana cara kaya, mungkin dunia semua, jangan-jangan, subhanallah. Lihat, subhanallah. Aku bertanya, kata Nawas bin Sam'an, tentang albir wal itham, kebaikan dan dosa. Yang kebaikan dan dosa ini ujung-ujungnya pasti apa? Surga neraka, betul ya? Ketika seorang melakukan albir, kebaikan, ujungnya surga jelas. Ketika orang melakukan dosa, al-itham terus, ujungnya apa? Neraka. Maka ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita. Hammuhu lil akhirah. Tujuan mereka para sahabat dan harus jadi tujuan kita bersama itu adalah surga Allah Azza wa Jalla. Ambisi terbesarnya, tujuan utamanya, niat tertingginya adalah surga Allah Azza wa Jalla, akhirat Allah. Bukan berarti nggak cari dunia, tidak, salah. Dia cari dunianya, dia nggak boleh mengemis dengan manusia, minta-minta kepada manusia. Enggak, dia harus punya izzah di atas muka bumi ini. Tapi jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan utama dalam hidupnya. Banyak orang mencari dunianya mati-matian luar biasa, lupa nuntut ilmu agama Allah. Lupa beramal saleh, lupa tunduk dan taat kepada Allah Azza wa Jalla, lupa menjadikan akhirat sebagai tujuan utama hidupnya, dan seterusnya. Pelajaran pertama kita bisa ambil dari hadis ini, bagaimana semangatnya para sahabat dalam menuntut ilmu agama Allah tabaraka wa taala yang sangat luar biasa, masya Allah. Kemudian yang kedua, ya kawan, pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini, tujuan menuntut ilmu adalah beramal. Ini penting nih kawan. Tujuan kita menuntut ilmu agama Allah itu untuk beramal saleh. Jadi tujuannya bukan cuma berilmu doang. Bukan cuma tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini tidak, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Bukan cuma itu. Tapi kita mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui. Ya, itu tujuannya. Jadi ilmu ini wasilah. Ilmu ini jembatan untuk menjadikan diri kita beramal saleh. Karena kita tahu bersama, surga yang Allah Azza wa Jalla siapkan seluas langit dan bumi bukan hanya orang yang berilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmu yang telah dia ketahui. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
itulah surga yang diwariskan kepada kalian disebabkan dari amal perbuatan kalian. Amal, ya, bukan cuma ilmu. Kalau ilmu, Yahudi juga berilmu. Kalau ilmu hanya ilmu saja, banyak orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang tidak mereka yang mereka ketahui. Nah, tujuan kita menuntut ilmu, contohnya sahabat nih, mereka tujuan utamanya tidak lain tidak bukan agar beramal. Mereka bertanya tentang albir, kebaikan, kebaikan, kebaikan agar mereka melakukan kebaikan itu. Mereka bertanya tentang al-itsm, dosa, dosa, dosa agar mereka terjauh dari dosa tersebut. Itu mengamalkan ilmu. Ketika kita tahu akan satu ilmu, praktekkan, amalkan dalam diri kita sendiri. Maka ilmu kita akan berkah. Walaupun ilmu kita sedikit, nggak banyak. Tapi kalau ilmu itu hanya sekedar maklumat, hanya sekedar pengetahuan dalam kepala kita, ya saya tahu tuh, itu perintah Allah. Loh, kenapa nggak dikerjakan? Ya saya tahu tuh, itu larangan Allah. Loh, kenapa nggak ditinggalkan? Kenapa malah dikerjakan? Nah, itu koleksi ilmu namanya. Alhamdulillah. Maka tujuan menuntut ilmu tidak lain tidak bukan agar mengamalkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satunya, an ilmihi madza fa'al, tentang ilmunya, ilmu agamanya. Apakah dia amalkan ilmu agama tersebut atau tidak? Allahu akbar. Satu pertanyaan khusus ya, Pak. Satu pertanyaan khusus. Karena buah dari ilmu agama Allah adalah amal saleh. Mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya. Ini pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini, kawan. Tujuan menuntut ilmu adalah apa? Beramal. Tujuan menuntut ilmu adalah beramal. Yang ketiga, faedah dari hadis ini kita bisa ambil keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Keutamaan dan keistimewaan akhlak yang mulia. Dari mana diambilnya, ikhwan? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang albir, Rasul menyebutkan albirru husnul khuluq. Yang namanya albir, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Allahu Akbar. Saya mau tanya, apakah kebaikan cuma akhlak mulia? Apakah sholat bukan kebaikan? Betul. Apakah kebaikan itu cuma akhlak mulia atau kebaikan itu luas gitu maksudnya? Sholat itu kan akhlak mulia, betul ya? Itu kan albir, kebaikan maksudnya. Zakat, sedekah, haji, umrah, jihad, apalagi semua itu semua albir, kebaikan. Semua ketaatan, semua amal saleh pasti albir. Kenapa dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang albir, seakan-akan albir itu cuma akhlak mulia doang, seakan-akan ya. Albirru husnul khuluq. Kebaikan itu akhlak yang mulia. Nah, disebutkan oleh para ulama di sini menunjukkan tentang keutamaan, keistimewaan akhlak yang mulia. Hadis ini sama seperti ketika Nabi mengatakan al-hajju arafah. Haji itu adalah arafah. Pertanyaan, apakah rangkaian ibadah haji cuma wukuf di padang Arafah? Kan tidak. Ada tawaf, ada sa'i, ada tahallul, ada lempar jumrah, ada wukuf di Arafah, ada mabit di Mina, Muzdalifah, banyak. Kenapa Nabi dalam hadis ini hanya mengatakan al-hajju Arafah? Karena inti ibadah haji itu di Arafah. Betul ya? Rukun yang paling luar biasa pentingnya adalah wukuf di padang Arafah. Tidak boleh tinggalkan dari siapapun. Hatta orang yang sakit, boy. Hatta orang yang sudah di ICU, sudah mau meninggal misal. Pemerintah Saudi Arabia itu membawanya sebentar ke wukuf di padang Arafah, balik lagi kemudian ke rumah sakit. Saking pentingnya luar biasa wukuf di padang Arafah. Saking istimewanya dan utamanya wukuf di padang Arafah. Nah, sama seperti ini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan albirru husnul khuluq, bukan berarti menunjukkan albir, kebaikan itu cuma akhlak mulia. Nah, karena kebaikan ini banyak cakupannya. Ibadah kepada Allah, kebaikan. Akhlak mulia, kebaikan. Muamalah yang baik, kebaikan. Dakwah, kebaikan. Salat, kebaikan. Haji, kebaikan. Kebaikan semua. Tapi di sini menunjukkan bagaimana keutamaan dan keistimewaan dari akhlak yang mulia. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan albirru husnul khuluq. Luar biasa, Masya Allah. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Dan kita tahu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq, di riwayah makarim al akhlaq.
Sesungguhnya aku diutus ke atas muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hanya untuk membaguskan akhlak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dinul Islam, dinul khuluq. Agama Islam, agama akhlak, ya ikhwan. Makanya ketika seorang muslim dan muslimah tidak menunjukkan akhlak yang mulia kepada siapapun itu, maka dipertanyakan tentang agama Islamnya. Maksudnya apa? Dipertanyakan tentang ilmunya atau agamanya. Karena harusnya kalau dia mempunyai ilmu yang bermanfaat, maka insya Allah Ta'ala itu akan tercermin salah satunya dengan akhlak yang mulia. Jadi selain amal saleh tadi, buah dari ilmu, buah selanjutnya adalah akhlak yang mulia. Menunjukkan bagaimana keutamaan akhlak yang mulia luar biasa dalam Islam. Dan kita tahu bersama hadis yang masalah luar biasa banyak, masya Allah. Contoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa syai'un athqala fil mizan min khuluqin hasan." Tidak ada sesuatu apapun yang lebih berat di timbangan kebaikan. Nanti di hari kiamat kita akan ditimbang melebihi akhlak yang mulia. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ahmad. Hadis yang lain yang diriwayatkan Imam Ahmad pula, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaim al-qa'im." Sesungguhnya dengan akhlak mulia, seseorang akan bisa meraih orang yang senantiasa puasa sunnah dan senantiasa sholat malam. Bayangkan, dengan akhlak yang mulia, dia bisa mencapai derajat orang yang ibadahnya luar biasa. Contohnya ibadah, selalu puasa sunnah, selalu sholat malam. Dengan akhlak mulianya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, disahihkan Syekh Albani, "Aqrabikum minni majlisan yaumil qiyamah ahasinukum akhlaqa." Orang yang paling dekat kedudukannya dengan diriku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sekian banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan akhlak, keistimewaan akhlak yang sangat luar biasa, ya kawan. Nah, disinilah pentingnya seorang muslim dan muslimah memiliki akhlak yang mulia. Dan sudah kita bahas masalah pembagian akhlak, betul ya? Secara umum akhlak terbagi tiga: akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada makhluk, kan gitu ya. Akhlak kepada Allah banyak. Yang paling besar mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan, bertakwa pada Allah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dan seterusnya. Akhlak kepada Rasulullah banyak, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhi apa yang beliau larang, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan seterusnya. Akhlak kepada makhluk ini pun banyak. Salah satunya akhlak kepada diri sendiri. Selain kepada makhluk yang lain, ke diri sendiri dulu. Akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada kerabat, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada teman, akhlak kepada guru, akhlak macam-macam luar biasa. Agama Islam itu luar biasa. Itu pembagian akhlak dia. Allah, Rasulullah, dan sama makhluk. Nah, sesama makhluk ini terbagi dua akhlak tersebut. Ada akhlak jibilli, ada akhlak muktasab. Ini murajaah aja ya, yang kita bahas dulu kemarin. Ada akhlak jibilli, akhlak bawaan, watak. Jadi ada orang-orang yang ternyata bawaan akhlaknya, wataknya memang Allah jadikan banyak akhlak baiknya. Dia sabar, dia tidak pelit, dia selalu apa? Ridho, dan seterusnya. Tapi ada orang-orang yang nggak kayak gitu. Gimana caranya? Ada akhlak yang kedua, akhlak muktasab, diusahakan, dilatih, diupayakan. Bisa. Man yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan berikan kesabaran kepadanya. Allah akan jadikan dia seorang penyabar. Berarti harus ada apa? Usaha yang maksimal di situ. Yaitu akhlak, terutama terkhusus kepada sama makhluk, terbagi dua, jibilli dan muktasab. Jibilli itu watak asli yang Allah berikan. Muktasab itu dicari, diusahakan, dilatih. Ini sudah kita bahas masalah tersebut. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Para ulama mengatakan rukun dari akhlak mulia itu ada tiga. Ini perkataan Imam Hasan al-Basri dan seterusnya. Salah satu yang paling ma'ruf, Imam Hasan al-Basri mengatakan ini. Rukun dari akhlak mulia itu ada tiga. Coba kita lihat, kita punya tiga ini, ikhwan. Kalau salah satu saja kita nggak punya nih, berarti akhlak kita masih buruk. Hakikatu husnul khuluq, hakikat dari akhlak mulia kata Imam Hasan al-Basri ada tiga. Yang pertama, badlul ma'ruf, mudah berbuat kebaikan kepada orang lain. Allahu Akbar. Mudah berbuat kebaikan kepada orang. Bukan sulit, bukan ribet orangnya, betul ya? Tapi mudah memberikan kebaikan ke orang. Itu luar biasa, ikhwan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan orang tersebut siap untuk direpotin orang. Bukan siap ngerepotin, tidak, subhanallah. Yang kedua, wakaful adza, tidak mengganggu orang lain.
Jangan ganggu orang. Jadi selain dia memberikan kebaikan ke orang, jangan ganggu orang juga. Ada orang berikan kebaikan, berikan kebaikan, berikan kebaikan, ternyata ada maksud terselubung supaya ketika diganggu dia nggak ada masalah, kan enggak. Berikan kebaikan ke orang, jangan ganggu orang. Yang kedua, wakaful adza, jangan ganggu orang lain sama sekali dengan lisan kita, dengan perbuatan kita, dengan apapun, jangan. Nyetel apa sound system sekenceng-kencengnya luar biasa mungkin di rumah sehingga tetangga terganggu, nggak boleh ini. Subhanallah. Yang ketiga, watalaqatul wajhi, wajah yang berseri-seri, senyum ketemu orang. Ini menunjukkan ketawaduan, betul ya? Nggak ada sifat ujub, kemudian supel kepada orang lain, akhlaknya mulia, luar biasa, sering senyum, baik, baik hati. Ini luar biasa tiga nih, kawan. Ini rukun dari akhlak yang mulia. Yang pertama, mudah berbuat baik kepada orang. Yang kedua, tidak mengganggu orang. Yang ketiga, wajah yang berseri-seri. Maka ketika kita punya tiga akhlak ini, tiga perbuatan baik ini, berbahagia, Rehwan. Berbahagialah, Masya Allah. Itu tentang apa? Akhlak. Dan cukupan akhlak sudah kita sebutkan tadi ya, luas. Nah sekarang kita beralih ke makna albir itu sendiri. Apa makna albir? Nah, tadi Rasul menyebutkan akhlak yang mulia. Nah albir ini kan cakupannya luas pada hakikatnya. Albir disebutkan oleh para ulama secara bahasa at-ta'ah was-sidqu, ketaatan dan kejujuran. At-ta'ah was-sidqu, ketaatan dan juga kejujuran. Ini makna secara apa? Bahasa disebutkan ketaatan dan juga apa? Kejujuran. Nah, para ulama banyak sekali luar biasa mendefinisikan albir ini, Ikhwan. Banyak sekali mendefinisikan albir. Jadi banyak ulama mendefinisikan, bahkan banyak berbeda pendapat tentang makna albir ini. Di antaranya kata para ulama, albir yang pertama makna secara istilahnya tadi ketaatan, kejujuran. Selanjutnya kata para ulama, segala bentuk perintah Allah. Ini yang pertama. Ini umum nih. Ini secara umum betul ya. Segala bentuk perintah Allah itu albir. Segala bentuk perintah Allah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Jadi segala bentuk perintah Allah itu pasti albir. Karena apapun yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada kita itu tidak akan pernah mungkin ada yang buruk. Gak mungkin. Tidak mungkin ada yang buruk. Pasti semuanya kebaikan. Pasti semuanya bir. Ini yang pertama, segala bentuk perintah Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, setiap perbuatan baik atau lebih jelas lagi afwan, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, albir kata beliau satu kata yang mencakup setiap perbuatan baik. Satu kata yang mencakup setiap perbuatan baik. Satu kata yang mencakup setiap perbuatan baik dan perkara-perkara kebajikan. Dan perkara-perkara kebajikan. Ini disebutkan Imam Ibnu Hajar Al-Haythami rahimahullah ta'ala. Ya, satu kata yang mencakup setiap perbuatan baik dan perkara-perkara kebajikan, maka itu adalah albir. Selanjutnya, makna albir mempergauli manusia dengan cara berbuat baik kepada mereka. Mempergauli manusia dengan cara berbuat baik kepada mereka. Makanya kita sering dengar birrul walidain, betul ya? Apa makna bir di situ? Ini nih.
mempergauli manusia dengan cara berbuat baik kepada mereka. Kita pergauli orang tua kita dengan cara yang paling terbaik kepada mereka. Itu namanya birrul walidain. Kita sering artikan berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kita berbakti, mempergauli manusia dengan cara yang sangat luar biasa baiknya. Itu albir. Itu albir. Dan lain sebagainya dari makna albir tersebut. Dari makna albir tersebut. Jadi ada makna yang umum, ada makna yang lebih apa? Lebih khusus. Kalau lebih khusus jelas Nabi SAW tadi menyebutkan albirru husnul khuluq. Albir itu kebaikan itu adalah ketika kita berbuat akhlak yang baik, menunjukkan akhlak yang baik. Ya, setiap perintah, ketaatan yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada diri kita itu pasti apa? Albir. Itu pasti albir. Agama Islam, agama akhlak ya subhanallah. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menyebutkan ketika kata albir ini digabungkan dengan takwa. Nah, ini menarik nih, kawan. Ada kata albir dalam Al-Qur'an disebutkan sendiri, ada digabungkan dengan yang lain. Contoh digabungkan dengan takwa. Contoh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam surat Al-Maidah itu kan ayat kedua. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Nah, ketika digabung seperti ini nih, albir dengan takwa, berarti makna albir mempergauli manusia dengan baik. Mempergauli manusia nih dengan baik. Dan makna takwa adalah melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, hablum minan nas, hablum minallah. Albir itu lebih kepada hablum minan nas, mempergauli manusia dengan baik. Adapun takwa kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah tabaraka wa taala dengan mengerjakan ketaatan, menjauhi larangan Allah tabaraka wa taala. Nah, ini disebutkan tentang albir itu sendiri, kawan. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan albirru husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang mulia. Rasul Shallallahu alaihi wasallam kita tahu bersama bagaimana akhlaknya luar biasa. Ini menunjukkan bagi diri kita bahwa ketika kita mengatakan saya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, coba lihat bagaimana akhlak kita. Karena ternyata akhlak kita mencerminkan kita orang baik atau orang buruk. Kalau akhlak kita akhlak mulia, baik, maka kita insya Allah Taala bisyaratul khair, tanda kebaikan insya Allah kita termasuk orang yang orang yang baik. Tapi kalau ternyata akhlak kita buruk, na'udzubillah min dzalik, jangan itu menunjukkan ternyata apa? Kita bukan orang baik menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat bertanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di sisimu ya Aisyah? Aisyah bertanya, apakah engkau tidak baca Al-Quran? Baca. Kana khuluquhul Quran. Allahu Akbar. Akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Al-Quranul Karim. Itu menunjukkan bagaimana akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, masya Allah. Akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa. Maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah untuk menunjukkan akhlak yang mulia dalam kehidupannya, ikhwan. Akhlak kepada pasangan hidupnya, suami ke istri, istri ke suami, akhlak kepada orang tuanya, atau orang tua akhlaknya kepada anaknya, akhlak kepada teman sejawat, akhlak kepada keluarga kerabat, akhlak kepada saudara sama muslim, akhlak kepada orang kafir, akhlak kepada makhluk hidup, akhlak kepada benda mati, akhlak kepada siapapun. Siapapun, subhanallah, agama Islam, agama akhlak. Dan ini bisa dikatakan mungkin krisis akhlak, krisis moral, krisis adab yang luar biasa dari kaum muslimin. La ilaha illallah. Tadi malam kalau nggak salah saya ngeliat video bullying luar biasa anak-anak kecil ini. Apa ini subhanallah, la ilaha illallah. Dada saya panas ngeliatnya dan sedih juga. Sedih menunjukkan bagaimana lihat. Dan saya yakin insya Allah Ta'ala mayoritas muslim itu anak-anak kecil. Satu anak dikerubutin, digebukin. Ya Allah.
Ntar kalau udah ketangkep, minta maaf, nangis dan seterusnya. Ini kan krisis moral luar biasa, krisis akhlak dan adab yang luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana pentingnya akhlak bagi setiap muslim dan muslimah, ya Allah. Itu salah satu contoh aja dari sekian banyak contoh. Belum kita bicara tentang masalah korupsi, itu kan akhlak ya, Pak. Belum kita bicara tentang masalah apa? Ah, apa? Mengambil pungli mungkin itu ya. Akhlak. Nggak bantu orang. Dan seterusnya luar biasa. Itu akhlak semua itu. Itu akhlak semua itu. Pantaslah Nabi ketika mengatakan al-birru husnul khuluq. Luar biasa. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil, fitrah manusia mencintai kebaikan dan kebenaran. Nah, ini menarik. Fitrah manusia mencintai kebaikan dan kebenaran. Hadis yang tadi saya bacakan dari Abu Tha'labah Al-Khushani ketika bertanya tentang albir dan juga al-ithm, Rasul mengatakan apa saja yang menyebabkan jiwa ini tenang, hati ini tentram, itu albir. Apa saja yang menjadikan jiwa ini gelisah, nggak tenang, nggak tentram, dadanya sempit, itu al-ithm, dosa. Itu berarti menunjukkan hati manusia fitrahnya itu mencintai kebaikan. Betul ya? Mencintai kebaikan, mencintai kebenaran. Karena dengan kebaikan ini malah menjadikan hatinya tenang, menjadikan hatinya tentram. Tapi dengan keburukan, maksiat, dosa menjadikan hatinya gelisah, dadanya sempit, nggak tenang, luar biasa. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah." Setiap bayi yang dilahirkan lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini Islam. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Berarti aslinya apa? Islam. Ini benar, bagus. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30, surat 30 ayat 30. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrah Allah disebabkan Allah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Subhanallah. Fitrah Allah azza wa jalla itu disebabkan Allah azza wa jalla menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Bagaimana Allah azza wa jalla menciptakan manusia dengan fitrahnya? Allah berfirman lagi dalam surat An-Nahl surat 16 ayat ke-90. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan, ihsan. Memberi bantuan kepada kerabat dan Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Jelas. Allah juga mengatakan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan yang baik-baik saja bagi kalian dan mengharamkan yang buruk-buruk bagi mereka. Allah menghalalkan yang baik bagi mereka, yang kemudian mengharamkan yang buruk bagi mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis qudsi dari Iyad bin Himar, "Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum." Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku semuanya dalam keadaan hanif, lurus. Jiwanya hanif, jiwanya lurus. Berarti fitrahnya benar, dalam kebenaran. Wa innahum atathum syayatin fajdalathum an dinihim. Kemudian syaitan datang kepada mereka lalu memalingkan mereka dari agama mereka. Allahu akbar. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum wa amartum wa amarathum an yushriku bima lam unzil bihi sultana. Mereka mengharamkan, syaitan mengharamkan kepada mereka apa saja yang aku halalkan bagi mereka, kata Allah. Dan menyuruh mereka mempersekutukanku dengan sesuatu yang aku tidak turunkan keterangan tentangnya. Allahu Akbar. Jadi fitrah manusia pada hakikatnya apa? Lurus ketika Allah ciptakan. Bagus, benar, Masya Allah. Tapi syaitan datang untuk merusak fitrah itu. Nah, makanya jangan kaget. Ketika ada orang berbuat maksiat, dosa, kedurhakaan, tenang aja. Padahal Nabi mengatakan di sini, kebaikan menjadikan hati tenang, tentram, betul ya? Dosa, keburukan menjadikan hati nggak tenang, nggak tentram, gelisah, dadanya sempit, betul ya? Tapi ada kok manusia-manusia
Yang ketika dia berbuat buruk, maksiat, dosa, hatinya biasa aja. Nah, ini orang-orang yang sudah bergeser fitrahnya dari garis lurusnya. Ini orang-orang yang fitrahnya sudah bergeser dari garis apa? Dari garis lurusnya. Nah, ini nih, perhatikan baik-baik nih, kawan. Maka jangan kaget ketika lihat zaman sekarang. Buat zina, tenang, cerita ketawa-tawa di media sosial. Hati-hati ini, ya Allah, ya Karim. Ini bahaya banget ini. Kullu ummati mu'afa illal mujahirin, kita ambil. Setiap umatku itu dimaafkan oleh Allah kecuali orang yang mujahir. Siapa itu mujahir? Melakukan maksiat secara terang-terangan. Kalau sudah tutupi aibnya, dia bongkar aibnya. Bahkan dia bongkar aibnya dengan bangga luar biasa keburukannya. LGBT, wah luar biasa, apa-apa itu kan hak asasi manusia. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tanpa rasa malu luar biasa mengumbar aibnya. Apa ini? Ini orang-orang yang sudah bergeser dari garis fitrahnya, kata para ulama. Udah garis lurusnya sudah bergeser. Syaitan berhasil menggeserkan fitrahnya. Yang tadi masih nol nih, masih bagus ya, nol. Harusnya kan 1, 2, 3 jadi bagus, maksudnya ke kanan terus ke surga maksudnya. Ini enggak, minus. -1, -2, -3, -20, -100, -1000. Tambah jauh tuh, tambah jauh dari garis fitrahnya. Tambah sulit untuk taubat kepada Allah. Kita lihat diri kita masing-masing. Kalau kita berbuat sedikit saja dosa, kemudian hati kita nggak tenang, oh masih bagus tuh. Sensitivitas imannya itu masih bagus, Masya Allah. Tapi ketika kita berbuat dosa, walaupun kecil, ya nggak apa-apa lah. Nah, ini bahaya nih. Ini bahaya nih, meremehkan dosa, walaupun itu mungkin dosa kecil, itu berbahaya luar biasa. Salah satu sifat orang-orang munafik, ketika dia berbuat dosa dan kesalahan, dia merasa aman dari perbuatan dosa dan kesalahan tersebut. Ini salah besar. Wallah, ini salah besar. Nah, itu tentang albir yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kemudian tentang al-ithm. Al-ithmu. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ithmu ma haka fi sadrik. Apapun yang menjadikan hatimu itu apa? Gelisah. Ma haka fi sadrik. Hati kita gelisah, hati kita sempit, dada kita nggak tenang, nggak tentram. Itu dosa tuh, ikhwan. Bahkan dalam hadis siapa namanya? Subhanallah. Abu Tha'labah Al-Khushani, walaupun pemberi fatwa memfatwakan kepadamu, tapi hatimu gak tenang, itu dosa tuh. Nah, bisa jadi yang memberi fatwa ini kan orang-orang yang benar berilmu atau asal-asalan, betul ya? Enggak boleh. Teman kita ngomong boleh, padahal teman kita nggak tahu nih ilmunya. Boleh, tapi hati kita tetap gak tenang nih. Enggak lah, saya nggak mau kerjain itulah. Ketika tanya sama orang yang sama orang yang berilmu, ternyata benar nggak boleh, haram. Wah, alhamdulillah saya nggak kerjakan, hati saya nggak tenang melakukan itu. Ya subhanallah ya. Balik lagi ya. Ini bagi orang-orang yang hatinya masih di atas fitrah lurusnya, belum melenceng dari garis fitrahnya. Karena ada orang-orang yang melenceng dari garis fitrahnya, nah ini repot kalau orang-orang seperti ini. Dosa al-itsm, kata para ulama, adalah apa saja yang membuat bimbang hatimu, membuat ragu hatimu, membuat sempit hatimu, membuat tidak tenang, tidak tentram hatimu, dadanya sesak. Kemudian wa karihta an yattali alaihin nas, dan dia tidak suka dilihat, diketahui oleh manusia perbuatan itu. Itu dosa tuh. Kalau ada dua ini nih, insyaallah taala dosa, insyaallah. Tapi bukan berarti kemudian apa? Pasti ya. Maksudnya misal salah satu dari keduanya ada, oh pasti dosa nih. Contoh, dia tidak ingin diketahui amalannya, tapi ternyata amal-amal soleh, sedekah, dia ingin menyembunyikan amal solehnya supaya ikhlas. Itu kan enggak. Makanya dua disebut oleh Nabi nih, menjadikan hati nggak tenang, menjadikan hati gelisah, sumpek, sempit, dadanya nggak enak, sama nggak mau diketahui orang. Itu dosa. Sekali lagi, bagi orang yang fitrahnya masih lurus. Tapi kalau salah satunya saja ada, belum tentu itu dosa. Contohnya tadi, dia tidak ingin diketahui amalannya supaya dia menyembunyikan amalan supaya ikhlas, supaya nggak ketahuan orang, supaya nggak dipuji orang. Karena pujian manusia itu bisa jadi apa? Menghilangkan keikhlasannya. Ini bukan berarti dosa, betul ya? Atau kemudian dia mungkin hatinya bimbang, hatinya nggak tenang. Tapi ternyata boleh hukumnya tersebut. Hukumnya boleh memang ternyata. Ini kan belum tentu dosa juga. Makanya dua disebutkan Nabi. Menjadikan hati bimbang, gelisah, nggak tenang, sumpah, sempit hatinya, dan tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sekali lagi saya katakan, ini bagi orang yang hatinya masih bersih, masih sehat, masih qalbun salim, masih fitrahnya berada di atas garis lurusnya. Adapun bagi orang yang fitrahnya sudah melenceng, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam.
Ini tidak ada sama sekali kebaikan. Al-itsm kata para ulama, di antara Imam Al-Qurtubi adalah perbuatan yang menyebabkan pelakunya layak mendapatkan celaan, baik itu celaan dunia apalagi celaan akhirat. Perbuatan yang menyebabkan pelakunya layak mendapatkan apa? Celaan. Itu al-itsm, dosa. Ibnu Hajar Al-Haythami tadi itu mendefinisikan al-bir, sekarang mendefinisikan al-itsm nih beliau. Al-itsmu kata beliau satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan buruk dan jelek, baik besar maupun kecil. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Satu kata yang mencakup untuk setiap perbuatan buruk, mau besar mau kecil, itu itsm. Dan tandanya dua tadi tandanya, betul ya? Ingat dua tandanya. Yang pertama itu berasal dari internal jiwa kita, nggak tenang, sumpah, gelisah, goncang, hati kita sempit, itu yang pertama. Yang kedua dari eksternal. Apa itu eksternal? Tanda dari luar jiwa, wa karihta an yattali alaihin nas. Nggak ingin diketahui oleh orang. Tidak ingin diketahui oleh orang. Balik lagi ini pendorongnya semua jelas agama ya. Bukan cuma uruf, bukan cuma adat istiadat, tapi agama. Kemudian ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini kata para ulama, wajib tunduk kepada wahyu meskipun jiwa tidak menyukai. Nah, wajib tunduk kepada wahyu meskipun jiwa tidak menyukainya. Tadi dari hadis Abu Tha'labah Al-Khushani, walaupun wa in aftakal maftun, walaupun pemberi fatwa memberikan fatwa kepadamu. Nah, jadi setiap hal yang meresahkan dada, membuat kita ragu, bimbang, nggak tenang, kemudian kita takut diketahui orang, itu kan dosa, betul deh. Itu kan dosa. Walaupun orang yang lain memberikan fatwa kepada kita bisa jadi itu nggak dosa. Tapi wajib hati kita tunduk kepada wahyu. Apa wahyunya? Perintah Allah kita taati, larangan Allah kita jauhi. Itu wahyu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Ahzab surat 33 ayat 36. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang beriman ataupun wanita yang mukminah beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu ketetapan, kemudian dia ada pilihan lain tentang urusan mereka. Dia ingin ketetapan yang lain, padahal Allah dan Rasul sudah menetapkan satu ketetapan. Allahu Akbar. Contoh ilmu waris, jelas. Oh jangan pakai ilmu agama deh, pakai hukum negara aja deh, pakai hukum adat aja deh, pakai hukum biasa kita aja deh. Seakan-akan dia mengatakan, tapi dia mengatakan dengan lisannya. Seakan-akan dia mengatakan Allah Azza wa Jalla nggak tahu lah yang lebih baik dari kita. A'udzubillahi min dzalik. Itu contoh kecil, betul ya? Wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Bang, siapa yang mendurhaki Allah dan Rasulnya maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat ke-65. Surat keempat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Wahai Muhammad, sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Subhanallah. Sebelum mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim atas perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa berat dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka tunduk dengan sepenuh-penuhnya. Mereka menerima dengan sepenuh hati mereka. Allahu Akbar. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'na wa ta'ana. Titik, selesai. Enggak pakai koma itu. Beragama tanpa tapi. Beragama tanpa namun. Iya sih Pak Ustaz, tapi gimana? Enggak pakai tapi. Pakai tapi semua. Pentingnya seorang muslim dan muslimah mengetahui tentang hal ini, subhanallah. Ini menunjukkan juga kata para ulama bahwa belum tentu orang yang memberikan fatwa kepada diri kita itu semuanya pasti benar. Ada juga yang namanya ulama su, misal ulama yang buruk. Ada juga orang yang jahil, nggak tahu, bodoh tapi diulamakan, betul ya? Dikatakan orang yang alim padahal dia nggak berilmu. Ini lebih parah nih kerusakan ini. Naudzubillah min dzalik. Ini pentingnya perkara syubhat
Itu bertanya kepada orang yang berilmu, kembali kepada orang yang berilmu, apalagi ilmunya mendalam, kemudian sudah senior, itu penting deh, ikhwan. Al-barakatu ma'a akabirihim, kata Nabi. Keberkahan itu ada pada orang-orang yang besar, orang-orang yang sudah senior, subhanallah, sudah tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna sidqa tuma'ninatun wal kadhiba ribatun. Kejujuran itu pasti membawa ketentraman. Kejujuran itu tentram, tenang pasti. Dan dosa itu pasti keraguan-raguan. Dosa itu pasti apa? Keraguan-raguan. Nah, ini beberapa pelajaran kita bisa ambil dari hadis yang ketiga ini, ikhwan. Dari Kitabul Jami ini menunjukkan bagi diri kita tentang hakikat kebaikan dan juga hakikat apa? Perbuatan dosa. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan taufik untuk selalu mengerjakan albir, dan Allah jauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan kemaksiatan. Semoga Allah jadikan diri kita orang yang istiqomah di jalan Allah azza wajalla. Allahumma amin. Wallahu taala alam bisawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Bagi umahat yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau tuliskan di kolom komentar. Saya bantu untuk bacakan pertanyaan pertama ya Ustadz. Nah. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukumnya jika kita ingin membantu saudara kita yang mengalami kesulitan untuk biaya sekolah anaknya yang tidak mampu, tapi dengan menggunakan dana riba. Qadarullah, suami anak ada baru saja mencairkan dana BPJS-nya dan ada dana riba tersedia, dan ada kawan kami yang membutuhkan untuk biaya sekolah. Bagaimana ya Ustadz hukumnya? Allah Ta'ala al-Musab. Ulama khilaf tentang masalah ini, perbedaan pendapat tentang masalah ini. Tapi ada fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth Ilmiah wal Ifta dari Saudi Arabia membolehkan memberikan uang riba tersebut kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir, miskin, dan seterusnya. Sebagian ulama ada yang mengatakan diperuntukkan, diambil kemudian diperuntukkan kepada hal-hal yang menghinakan, bangun jalan yang diinjak-injak, gitu ya, bangun WC, bangun jembatan, bangun fasilitas umum, dan seterusnya. Tapi Allah alam besar, insya Allah Taala, ana lebih condong pendapat riba ini kan pada hakikatnya uang yang dizalimi dari uang orang, kan gitu ya. Dan ribanya ini pada hakikatnya cara mendapatkannya yang haram. Adapun ketika sudah berpindah kepada yang lain, maka insya Allah Taala yang seperti ini tidak berpindah ke haramannya. Berbeda kalau zatnya memang haram. Makanya lebih condong kepada pendapat Lajnah Daimah membolehkan untuk memberikan uang riba ini kepada orang-orang fakir dan miskin. Salah satunya mungkin tadi orang yang nggak mampu untuk membayar apa uang sekolah anaknya, nggak mampu makan dan seterusnya. Wallah alam besar, ana lebih condong pendapat untuk membolehkan. Jadi fatwa Lajnah Daimah tadi. Baik, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang lain, apakah ada umat yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz? Kami persilahkan. Ada yang ingin bertanya, Ustadz silakan, Umu Dewi. Nah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, berbicara masalah tadi dana riba, bukankah Allah itu kan maha baik, Allah tidak menerima yang baik. Nah, kalau uang riba itu baik atau tidak ya Ustadz? Jadi nanti pada saat pemberiannya itu, apakah termasuk berpahala atau bagaimana ya Ustadz? Ya, syukran Ustadz, jazakillah khairan. Jazakallah khairan Ustadz. Jazakallah khair. Ya, para ulama yang mengatakan bahwa memberikan dana riba itu kepada orang lain, itu dia tidak mengharapkan pahala. Itu hanya takhallus minar riba, kata para ulama. Dia berlepas diri dari riba, melepaskan diri dari riba. Betul lah, hadisnya tadi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kebaikan. Bagaimana kalau kita tahu ini ternyata apa? Keburukan, kemudian kita berharap pahala di situ, kan gitu ya, betul. Maka para ulama mengatakan bukan kemudian berharap pahala di situ, tapi min babit takhallus minar riba, dari bab
melepaskan diri dari riba. Melepaskan diri dari apa? Dari riba, dari dana orang yang dizalimi. Riba itu pada kayak seperti itu ya. Kemudian kita lepaskan kepada orang lain tersebut. Jadi nggak bisa mengharapkan pahala di situ, jelas tidak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Ustadz izin bertanya, saya memiliki anak usia 11 tahun dan qadarullah di kemaluannya sudah sedikit tumbuh rambut Ustadz. Namun dia belum mimpi basah. Apakah ini sudah termasuk balik ya Ustadz? Nah, disebutkan oleh para ulama tentang masalah tanda-tanda seorang laki-laki atau seorang wanita itu balik. Jadi salah satu tanda yang paling jelas itu ketika ihtilam, ketika anak itu sudah bermimpi basah. Maka Rasul menyebutkan rufi'atil aqlam an thalath. Pena itu diangkat dari 3 orang. Salah satunya anis sabiyyi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia bermimpi. Itu maksudnya sampai dia balik. Maka salah satu tanda yang jelas luar biasa, bahkan bisa dikatakan sebagian orang menyebutkan tanda yang akhir itu tanda ketika anak itu apa? Bermimpi. Itu tanda ketika anak itu apa? Bermimpi. Maka bagaimana kalau yang lain, tanda-tanda yang lain? Tanda-tanda yang lain bisa jadi kemudian dia sudah balik, bisa jadi belum. Tergantung lihat dari anak tersebut. Tadi itu apa tumbuh dari di kemaluannya itu rambut dan seterusnya. Itu salah satu tanda betul. Tapi tanda yang paling jelas adalah ketika laki-laki itu yang paling jelas paling mudah ya, laki-laki itu bermimpi, mimpi basah, kemudian perempuan itu apa? Haid. Itu kan paling jelas. Tapi sebelumnya memang ada beberapa tanda-tanda yang lain yang menjadikan laki-laki itu atau laki-laki dan perempuan itu sudah balik. Tapi belum bisa dipastikan. Dan sebenarnya ikhwan, ketika orang tersebut atau anak tersebut dibiasakan untuk taat kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah, bahkan dari umur 7 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, bahkan sebelumnya pun boleh, masya Allah kita perintahkan untuk dia taat beribadah. Maka ketika nanti baik itu dia sudah balik atau tidak, karena balik itu kan beda satu dengan yang lain. Ada yang 10 tahun sudah balik, ada yang 13 tahun, ada yang 17 tahun baru balik dan seterusnya. Nah, makanya itu di antara hikmah dari umur 7 tahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan anak itu untuk sholat kan gitu ya. 10 tahun kalau nggak mau dipukul. 10 tahun bisa jadi belum anak itu belum balik loh. Ada yang balik, ada yang belum, tapi kebanyakan belum. Itu menunjukkan membiasakan ta'awud, membiasakan anak itu untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah dari umur 7 tahun bahkan, sehingga ketika kedepannya sudah enak tuh. Baik dia balik atau tidak, dia sudah biasa melakukan ketaatan kok, aman, selesai. Kan gitu ya. Jadi bukan kemudian ketika balik baru dikatakan sekarang Anda wajib ya. Nah, kemarin nggak wajib Pak. Bingung terjawab itu, betul ya? Nanti jawabnya maksudnya apa? Allah Azza wa Jalla sudah wajibkan antum sudah balik karena sudah ada tanda-tanda balik dan seterusnya. Nah, saya paham maksud dari pertanyaan tadi, mungkin tadi apakah anaknya itu sudah ada kewajibannya dan seterusnya. Tapi kalau sebelumnya kita sudah membiasakan diri anak tersebut untuk taat kepada Allah, taat akan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, kedepannya akan gampang. Hatta kita nggak mengatakan kepada dirinya itu kamu sudah balik, dia sudah terbiasa untuk melakukan ketaatan kepada Allah, menjauhi maksiat dan dosa. Itu sudah gampang, sudah aman. Tapi memang salah satu tanda disebutkan tumbuhnya rambut di kemaluan, betul, salah satu tanda. Dan tanda yang paling akhir setahu saya, paling banyak dan paling ini laki-laki adalah mimpi, perempuan adalah haid. Wallahu a'lam. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Di saya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Sekali lagi ingin menanyakan kepada Ummahat apakah ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustadz secara langsung. Kami persilakan. Puan Ana mau tanya Oh iya baik, silakan Jazakillah khairan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, tadi Ustaz mengatakan ini tentang akhlak ya Ustaz ya. Bagaimana akhlak kita Ustaz? Kata tadi Ustaz menyatakan juga terhadap orang kafir ya Ustaz ya. Terhadap misalnya orang yang dulunya mengikuti dakwah sunnah, ahlu sunnah ternyata keluar gitu Ustaz, dan berbangga-bangga dengan dia keluar dari manhaj salaf gitu Ustaz.
Ana pernah dinasehati oleh guru kita Al-Ustadz Ali Musri Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah rahmati beliau dan jaga beliau. Udah jangan ngetik, jaga ketikan. Gak usah komentar apapun. Tapi dalam hati Ustadz, Ana komentar Ustadz. Dalam hati Ana geram dan Ana, apa sih gitu Ustadz. Lebih kepada dalam hati saja, bergumam di dalam hati. Apakah itu sudah termasuk seperti mencela dan mengumpat dan lain-lain Ustadz, atau itu bagian dari akhlak yang tidak baik Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik Ustadz. Nah, kalau itu hanya kemudian terlintas dalam hati seseorang, kemudian dia tidak aminkan dengan perbuatannya, insya Allah Ta'ala yang seperti itu ma'afu anhu, insya Allah seperti itu dimaafkan. Karena kalau hanya terlintas saja kemudian sudah terhitung dosa, sudah terhitung kemudian akhlak yang buruk, repot banget insya Allah tuh. Ada orang misal mendapatkan nikmat, syaitan bisikan diri kita untuk hasad kepadanya. Itu kan setiap kita biasanya ada tuh. Tapi yang jadi masalah, orang yang mulia akan melawannya, menyembunyikan, dia lawan. Orang yang hina akan diaminkan bisikan syaitan itu, dia tampakkan, dia iakan bisikan syaitan itu. Itu kan terlintas dalam hati, betul ya? Tapi bagaimana perbuatannya, kan gitu. Bagaimana kemudian amalan jawarihnya, amalan anggota tubuhnya, bahkan amalan hatinya mungkin, betul ya? Apakah dia iakan, diaminkan atau tidak? Kalau hanya terlintas kemudian, insya Allah Ta'ala yang seperti itu mudah-mudahan itu termasuk apa? Ma'afu anhu, disebutkan oleh para ulama tentang masalah hal tersebut. Tapi ini menjadi pelajaran besar bagi diri kita semua, agar kita selalu menjaga hati kita, karena syaitan pasti akan selalu membisikkan keburukan berbagai macam kepada diri kita, apapun itu, dari berbagai macam celah, dari berbagai macam apa? Dari berbagai macam celah. Maka ini menjadi pelajaran bagi diri kita untuk benar-benar bisa menjaga tuh bagaimana amalan hati kita, jangan termakan oleh bujuk rayu syaitan, jangan mengaminkan bisikan syaitan kepada diri kita, jangan sampai kemudian bisikan tersebut atau terlintas dalam hati kita realisasikan dengan amal perbuatan malah yang buruk. Itu yang luar biasa pentingnya, Masya Allah. Kemudian saya teringat, subhanallah, tadi yang tanya masalah baligh tadi, perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang baligh yang ada pada laki-laki. Kata beliau itu ada 3, betul. Saya ingat 3 tanda ketika anak laki-laki itu baligh. Yang pertama itu umur 15 tahun. Makanya ketika sahabat dalam perang, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sahabat itu sudah 15 tahun, walaupun itu badannya kecil, boleh ikut perang. Tapi kalau di bawah 15 tahun, kemudian tidak ada keahlian tertentu, disuruh pulang sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 15 tahun. Makanya dari situ banyak ulama menyebutkan bahwa anak laki-laki tersebut ketika sudah 15 tahun itu sudah baligh, walaupun dia belum mimpi. Tapi biasa rata-rata 15 tahun sudah mimpi. Ini yang pertama. Yang kedua tadi betul, tumbuhnya apa? Rambut di sekitar kemaluan. Yang ketiga adalah keluarnya mani disertai dengan perasaan nikmat ketika tidur, yaitu mimpi, maksudnya ihtilam. Nah, ini 3 disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' tentang tanda-tanda baligh bagi laki-laki yang disebutkan. Allah Ta'ala kita bisa menambah dari jawaban yang tadi. Silakan mungkin kalau ada yang lain. Ya, silakan Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah sampai, Ustaz. Balillah jazakillah khairan. Ustaz, izin ada titipan pertanyaan. Ustaz, terkait dengan seseorang yang pada dasarnya seorang anak itu terlahir fitrah dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, dan Nasrani. Lalu bagaimana dengan keadaan bila kedua orang tuanya meninggal, lalu anak tersebut di usia 4 tahun diambil oleh orang lain, baik keluarganya atau orang lain, dan ternyata dalam perjalanannya lalu menjadi kafir. Apakah di sini hadis tersebut termasuk hanya benar-benar orang tua atau terkait dengan lingkungan atau orang lain yang mungkin menjadi jalan dia menjadi kafir? Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Dalam hadis tersebut sebenarnya kita lihat dari alal umum atau alal aghlab. Keumuman atau mayoritas itu kan biasanya dididik oleh orang tuanya anak tersebut, betul ya? Walaupun bukan berarti bukan berarti orang tuanya aja, bisa jadi kemudian anak yang naudzubillah mungkin dibuang dari kecil dari
orang tuanya dididik dari orang lain dan seterusnya, atau diangkat sama orang lain, tergantung pendidikan mereka juga, kan gitu ya. Tergantung pendidikan mereka, tergantung lingkungan mereka dan seterusnya, itu bisa menjadikan. Jadi hadis tersebut menunjukkan alal aghlab, alal umum. Secara umum, secara mayoritas biasanya anak itu tergantung dengan didikan orang tua. Tergantung lingkungan yang dibentuk oleh orang tua tersebut, kan gitu. Maka bukan hanya orang tua, apapun itu, siapapun itu. Siapapun itu, ketika tadi meninggal mungkin orang tuanya, kemudian dibawa sama orang lain yang orang tersebut beragama Nasrani pula, besar ketika menjadi orang Nasrani, orang kafir, dan seterusnya, maka besar dengan pendidikan yang dari orang yang membawanya tersebut pada hakikatnya. Kenapa besar ini kafir dan seterusnya, itu rahasia Allah tabaraka wa taala. Kita nggak tahu sebenarnya kenapa orang ini kafir, kenapa orang ini muslim. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia, fadl, keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang terpilih, kepada orang-orang yang tertentu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah pilih diri kita jadi seorang muslim. Itu kenikmatan luar biasa, nikmat terbesar yang Allah berikan, nikmat Islam dan iman. Dan bagi orang-orang yang kafir, kita dakwahi mereka, subhanallah. Kenapa mereka mati dalam karena kafir dan seterusnya, tidak bertanya tentang perbuatan Allah. Seorang makhluk tidak etis bertanya tentang perbuatan Allah Azza wa Jalla. Pasti banyak hikmah di dalam diri situ yang kita tidak ketahui. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha tahu akan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, apakah anak laki-laki harus bertanggung jawab dengan hutang orang tuanya yang sudah meninggal? Jazakallahu khairan. Tidak jawabannya. Bertanya wajib atau tidak? Jawabannya tidak. Kalau wajib, kan wajib ya. Tadi tanya wajib bertanggung jawab sama hutang orang tuanya atau tidak. Suami bertanggung jawab sama hutang istrinya atau tidak. Istri bertanggung jawab sama hutang suaminya atau tidak. Tidak ada. Yang bertanggung jawab itu yang mana? Yang berhutang itu sendiri. Yang berhutang itu sendiri. Kecuali dia kasih jaminan dirinya. Itu beda cerita tuh. Tapi kalau dia yang berhutang, maka dialah yang wajib untuk membayar hutang tersebut. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Banyak orang salah nih sebenarnya. Ketika orang tuanya meninggal, ditagih kapan tahu kepada anaknya. Ketika anak itu mau membayar, itu jelas kebaikan besar kepada anak tersebut. Pahala besar, Masya Allah. Bahkan itu di antara bentuk bakti anak kepada orang tuanya, agar orang tuanya tidak terkatung-katung ruhnya. Tapi kalau ditanya wajib atau tidak, nggak ada kemudian turunan tuh nggak ada, subhanallah. Atau perpindahan kemudian saya sudah nggak mampu, sekarang istri saya yang bayar, atau suami saya yang bayar, atau anak saya yang bayar, atau orang tua saya yang bayar. Nggak ada sebenarnya. Karena seorang akan bertanggung jawab dari apa yang dia lakukan di atas muka bumi ini di hadapan Allah itu sendiri dirinya. Nah, tapi tadi saya katakan, seorang anak yang soleh, seorang anak yang berbakti pada orang tuanya, pasti ingin kemudian orang tuanya tenang di hari akhirat, betul ya? Maka dia berusaha untuk mencicil. Tapi kalau ditanya wajib atau tidak, tidak jawabannya. Maka jelas jawabannya mustahab. Itu dianjurkan pada kita, kata para ulama saleh. Wallahu a'lam. Baik, sudah tidak ada lagi pertanyaan di saya, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa tutup dengan sedikit nasihat. Silakan, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mempelajari apa itu albir, kebaikan, apa itu al-itsm, dosa, ini yang paling terpenting. Mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui. Subhanallah. Banyak orang menyangka istidraj itu hanya dalam masalah harta. Hanya dalam masalah duniawi. Ini salah nih. Salah satu bentuk istidraj itu kepada tulabul ilm, kepada para penuntut ilmu, ketika dia banyak tahu ilmu, banyak ilmu yang diketahui, tapi tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya bagi dirinya. Tidak menjadikan dia tambah takut kepada Allah, tidak menjadikan amal solehnya tambah bagus, tidak menjadikan dia bertakwa pada Allah, tidak menjadikan akhlaknya mulia, tidak menjadikan hatinya tambah cinta kepada akhirat, malah sebaliknya hatinya tambah menggilai dunia. Ini hati-hati nih. Ini bisa jadi termasuk istidraj bagi seorang penuntut ilmu tersebut. Kita nuntut ilmu serajin, Masya Allah, tapi ternyata lisan kita masih berbuat keburukan, akhlak kita masih berbuat keburukan, bahkan maksiat tetap jalan, nggak ada rasa takutnya kepada Allah, amal solehnya malas-malasan. Ini gimana ini? Ini bisa kata para ulama termasuk Ini pun termasuk istidraj. Karena istidraj itu ketika Allah berikan kenikmatan, tapi orang itu dalam dalam kemaksiatan kepada Allah, kedurhakan kepada Allah. Salah satu kenikmatan ilmu. Ketika Allah berikan ilmu,
tapi ternyata ilmu itu nggak memberikan manfaat, berarti ilmu yang tidak bermanfaat yang Allah berikan kepadanya bisa jadi itu termasuk apa? Istidraj. Hati-hati. Kita tahu tentang albir, kita tahu tentang al-itham untuk kita amalkan, kita praktekkan, kita lakukan albir tersebut, kebaikan-kebaikan itu kita jauhkan al-itham, dosa-dosa itu. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan taufik bagi diri kita untuk kita bisa mengamalkan albir, menjauhi al-itham, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa berikan keistiqomahan di atas sunnah Nabi SAW, di atas Islam, sampai nantinya Allah wafatkan dari kita dalam keadaan husnul khatibah, dan Allah kumpulkan kita di surga firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmunya. Barakallahu fikum. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Saya izin